Berdasarkan survei dan riset secara umum, karakter dan perilaku seseorang tergantung atas lingkungan tempat tinggalnya. Sedikit banyak, lingkungan punya andil dalam tumbuh kembang pola pikir seseorang. Bahayanya jika lingkungan yang dimaksud justru tumbuh satu aktivitas yang dinilai negatif. Lingkungan dunia hiburan rasa-rasanya tak pernah luput dari stigma miring ini. Naas, belakangan makin banyak pekerja seni tanah air harus terganjar kasus penyalahgunaan narkotika. Terbaru, kasus narkoba yang melibatkan nama Januarisman Runtunewe. Ya, tepat pada Selasa 15 Januari lalu, artis jebolan ajang pencarian bakat ini tertangkap tangan saat menikmati obat terlarang. Harga yang sangat mahal yang harus dibayar Aris atas kejadian ini. Air mata sang istri rasanya buah yang paling mahal yang harus ditebusnya. Sejauh ini kan ada aku, dia mau nyanyi dimanapun ada aku gitu kan, dan aku pun tahu mengkontrol dia gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini, aku lengahnya aku yang ngerasa salah. Aku kenapa biarkan kamu pergi gitu tanpa aku? Itu doang, aku masih nyesal kali. Banget dia tuh baik banget, orangnya aja yang kelihatannya kayak gitu tapi hatinya baik banget. Dia tuh paling manja, tidur kalau nggak ada aku dia nggak bisa tidur, makanya aku mikirin gimana dia tidur di sana. Pembelaan demi pembelaan dari mulut sang istri untuk Aris masih deras terasa. Hampir tak menyangka sang suami yang belakangan sudah merubah wataknya menjadi suami idaman tiba-tiba harus mendekam di bui lantaran penyalahgunaan narkotika. Sempurna, aku berani jamin di hadapan apapun, karena aku yang merasakan itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya dulu. Alhamdulillah, bukan 160 lagi, berkali-kali lipat. Mungkin orang yang tahu kami, orang yang dekat sama kami, kalian tahu semuanya. Aku gak perlu bicara Aris begini. Kalian tahu semuanya, karena Allah akan yang membuka semuanya. Kami itu siapa, dan Allah yang tahu semuanya. Niatnya suamiku adalah keluar rumah mencari rezeki buat kami. Aku cuma berdoa, semoga kalian yang menghina suami aku, yang menjat suami aku buruk, kalian gak akan merasakan apa yang aku rasakan. Aku tetap mendoakan buat semuanya, semoga kehidupan kalian jauh lebih baik dari aku. Tapi aku bersyukur Allah kasih aku terus ujian, tandanya Allah sayang sama aku. Alhamdulillah, walaupun memang kelihatannya nggak ada, tapi kita kan nggak perlu tunjukkan. Jadi apapun orang mau bilang Aris nggak ada job, aku tetap bersyukur karena itu hanya manusia yang ngomong. Tapi Allah yang memberikan, aku nggak perlu umbar-umbar gitu kan. Toh kenyataannya rezeki ngalir sendiri gitu. Dan kegiatan Mas Aris alhamdulillah. Jika Aris ex-idol sudah merasakan tegangnya ruang pemeriksaan kepolisian atas kasus yang dibuatnya sendiri, Ivan Gunawan juga turut merasakan tegang saat pemeriksaan kasus narkotika. Namun berbeda alasan, bukan karena ulahnya sendiri, melainkan lantaran pola sang asisten yang tertangkap tangan menyalahgunakan obat terlarang. Selang 1 hari dari penangkapan Aris, AJA, inisial nama dari salah satu asisten Ivan Gunawan, harus ditahan pihak kepolisian lantaran kepemilikan 1 paket serbuk kokain, 2 paket serbuk MDMA, dan 1 butir pil ekstasi. Alhasil, selain namanya terseret ke dalam tiap headline berita, presenter bertubuh Tambun ini pun harus menjalani pemeriksaan guna dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus yang dibuat asistennya sendiri. Ya, saya kemarin dapat kabar bahwa asisten saya tertangkap mengkonsumsi narkoba. Jadi saya hadir di sini untuk dimintai keterangan. Saya jawab apa adanya, apa yang saya tahu.
saya tadi juga dites urin. Jadi Semuanya negatif semua. ya semuanya negatif. Ya alhamdulillah. Dan saya bersyukur banget bahwa Polres Jakarta Barat bisa menangkap asisten saya lebih cepat. Karena saya juga takut kalau ada orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan saya malah menjadi bumerang buat saya juga takut. Tidak ingin jatuh 2 kali dibohongi orang terdekat, mantan kekasih Rosa ini pun sudah punya langkah preventif. Igun berujar jika nantinya akan selalu memudayakan tes urin bagi siapa saja yang ingin bekerja dengannya. Ya rencananya kan gitu. Jadi semua pegawai saya harus tes urin. Dia negatif menggunakan narkoba atau enggak. Kalau enggak saya terima. Berangkat dari kasus tersebut, membuat tim selebrita menanyakan beberapa selebritis mengenai kriteria memilih tim yang akan bekerja sama dengan mereka. Ruben Onsu salah satunya. Partner kerja Ivan Gunawan ini menyesali atas apa yang dialami sahabatnya tersebut. Nah ini Mbak yang disesalkan sebenarnya kan dia yang pada berulah jadi kita yang tanggung gitu ya. Jadi dia yang berulah namanya nama kita yang dinaikkan gitu. Jadi kalau saya kepinginnya gini, mudah-mudahan nih para mereka yang menggunakan narkoba sesuatu itu kan lu yang pada berbuat ya. Iya gaji juga nggak buat makan gua rasa sudah cukup banget gitu. Tapi kalau lu gunakan untuk yang lain sih ya jadi kayak nyusahin aja sih gitu. Belajar dari pengalaman sahabatnya sendiri, suami dari Sarwenda ini pun punya caranya sendiri dalam menangkal orang-orang buruk yang masuk ke dalam dunia kerjanya. Bahkan Ruben mengaku punya seleksi khusus untuk orang-orang yang akan bekerja bersamanya. Kita nggak bisa bilang hati-hati, jangan gara-gara satu orang jadi semuanya kena. Tak banyak syarat yang diminta oleh presenter kaya raya yang satu ini. Meski Uya-Kuya kerap menggunakan jasa asisten guna menunjang aktivitasnya yang padat, suami dari Astrid ini pun tak muluk-muluk memberi syarat bagi siapapun yang ingin bekerja bersamanya. Cukup dengan loyalitas dalam bekerja menjadi syaratnya. Selama sih asisten gue dari dulu awet sama gue dan awet besar. Yang penting orangnya loyal, orangnya jujur itu aja. Kalau orangnya udah nggak jujur, udah pasti udah gue tendang dari jauh-jauh hari. Kalau gue sih, makanya gue melihat-lihat kalau emang asisten udah punya attitude yang buruk, udah pasti nggak akan bertahan jadi asisten gue, udah gitu aja. Menaruh kepercayaan penuh kepada seseorang bisa-bisa justru menjadi bumerang bagi seseorang. Hal itulah yang sempat dialami oleh artis sekaligus presenter cantik ini. Beberapa tahun silam, partner kerja Deddy Corbuzier ini sempat mengalami nasib buruk. Orang yang dipercayainya sebagai asisten pribadi justru berkhianat dan membuat pengalaman buruk dalam hidupnya. Selebritis berikutnya ialah Fanny Gasani, seorang aktris dan presenter yang memulai karirnya sejak dari tahun 2007 dalam sinetron Cinta Fitri sebagai Kayla. Ternyata mempunyai kenangan buruk kepada asistennya yang dahulu. Karena itu, kini wanita keturunan Palembang Arab ini jadi lebih selektif dalam memilih asisten pribadinya. Bukan hanya jujur saja, namun tanggung jawab pada pekerjaan itu juga termasuk kriteria wanita kelahiran Jakarta 19 Februari 1991 ini memilih asisten. Ada aja misalnya barang yang hilang gitu. Terus ternyata pas udah selidik demi selidik nggak ada siapa lagi yang bisa dicurigain ya biasanya asisten. Udah kayak gitu biasanya aku tegur, kalau masih diulang lagi kesalahannya setelah itu aku stop. Pernah itu sekali kejadian kayak gitu. Iya, memang kalau cari asisten itu nggak bisa asal misalnya yang penting jujur, nggak cuma itu aja gitu kriterianya.
Yang pasti kerjanya harus bener-bener nggak perlu disuruh itu iya gitu. Jadi udah ngerti tugasnya dia apa, tanggung jawabnya dia apa gitu. Kayak kita nggak perlu ngomong handphone geretakan tuh nggak perlu kita ngomong tolong ya tuh handphone gue gitu. Dia udah pasti udah ngambilin gitu. Terus ya jujur udah pasti gitu karena perlu ada keterbukaan kan hubungan kerja apapun gitu. Jangan juga dia misalnya aja ada barang ketinggalan tapi karena kesalahan dia terus dia ngomongnya main lupa aja kita nggak bisa terima itu alasan kayak gitu. Pastinya kan butuh tanggung jawabnya juga gitu itu.